Selamat datang di Kafe Sehat Puskesmas Tempe, konsultasi, film, dan edukasi kesehatan. Kembali lagi bersama saya, Asep Pusparini sebagai host pada episode kali ini. Tentunya pada episode kali ini tidak kalah menarik dari episode sebelumnya. Kami akan membahas terkait CKG, yaitu cek kesehatan gratis. Hari ini kita bersama narasumber yaitu Dr. Yusti dan Ibu Ninu. Bagaimana kabarnya Dokter, Bu Ninu? Alhamdulillah, sehat Mbak Asih. Baik, siap ya menjawab pertanyaan dari sahabat terbaik Puskesmas Tempe? Oke, baiklah langsung saja kita akan menjawab pertanyaan terkait CKG dari sahabat terbaik Puskesmas Tempe. Yang pertama ada yang nanya nih dokter, apa sih CKG itu? Mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat terbaik Puskesmas Tempe. Ya, jadi izin menjawab ya. Jadi untuk CKG atau cek kesehatan gratis itu adalah program dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, terkait untuk meningkatkan mutu dan kualitas kesehatan yang ada di Indonesia. Nah, yang sekarang lagi booming atau yang sedang berjalan di Puskesmas Tempe sendiri adalah cek kesehatan gratis untuk anak sekolah. Nah, di situ nanti ada beberapa macam poin yang harus kita isi terkait screening dan juga pemeriksaan yang harus diperiksa seperti itu Mbak Asih mungkin. Ya, jadi sangat menarik nih ya, soalnya sedang dibicarakan oleh semua pihak nih terkait CKG pastinya. Kemudian ada yang tanya lagi nih, kapan anak-anak sekolah itu bisa mendapatkan CKG atau cek kesehatan gratis? Kira-kira kapan? Ya, untuk CKG sendiri bisa kita, kalau di Puskesmas Tempe sendiri sudah kita jadwalkan, jadi kita gabungkan dengan program BIAS. Jadi sekalian anak-anak diimunisasi dan juga dilakukan screening kesehatan serta pemeriksaan fisik seperti itu Mbak Asih. Mungkin Mbak Nino ada tambahan? Untuk pemeriksaannya bisa dilakukan di sekolah, meliputi yaitu pemeriksaan tinggi dan berat badan, kemudian pemeriksaan tajam mata dan telinga, kemudian pemeriksaan gigi, ya. Kemudian ada edukasi lainnya seperti pemeriksaan kayak kuku gitu, kesehatan personal hygiene-nya dari siswa-siswa. Bisa untuk mengetahui anak-anak bisa belajar dengan baik atau tidak gitu. Baik, jadi sudah keseluruhan itu ya Bu ya, pemeriksaannya sudah komplit dan juga selaras dengan kegiatan program-program yang lain ya dokter ya, seperti itu. Kalau tujuannya CKG itu sendiri apa sih dokter? Oh iya, jadi untuk tujuan sendiri yaitu mendeteksi dini beberapa macam penyakit. Contohnya pada siswi itu bisa diketahui tingkat dia itu terkena anemia atau tidak, atau bisa terkena talasemia atau mungkin gangguan dari struktur sel darah yang ada di dalam tubuhnya seperti itu. Dan juga bisa untuk mengetahui apakah anak-anak ini sehat atau tidak, atau mungkin gizinya kurang atau mungkin ada gizi berlebih, dan kita lakukan edukasi baik dari siswanya maupun dari wali siswanya gitu. Seperti itu mungkin Mbak Asih. Ya. Baik, untuk selanjutnya ini siapa saja yang bisa ikutan CKG selain dari umum, kemudian anak-anak sekolah, mungkin bisa dijelaskan dari runtutan umurnya atau seperti itu? Ya, cek kesehatan gratis itu bisa dimulai dari usia dewasa, lansia, baik itu ibu hamil, pokok semua siklus hidup ya, dari mulai usia 0 bulan sampai usia lansia bisa mengikuti cek kesehatan gratis. Itu. Berarti semuanya bisa ya? Iya, bisa. Oke, baik. Untuk cara daftarnya itu gimana? Apa harus ke puskesmas atau bisa online atau bagaimana Bu? Cara daftarnya bisa langsung ke puskesmas atau bisa online, bisa. Kalau online itu biasanya melalui apa? Pakai webnya, ada webnya nanti ya. Ini kan namanya cek kesehatan gratis ya dokter. Kemarin kan hanya untuk yang ulang tahun. Nah sekarang apakah ada tambahan atau hanya tetap yang ulang tahun, tapi anak sekolah itu kok bisa mendapatkan? Apa nunggu hari ulang tahunnya atau gimana ya? Mohon dijelaskan. Oh ya, jadi untuk CKG sendiri ada 3 macam. Jadi CKG ulang tahun,
CKG umum dan CKG untuk anak sekolah. Jadi untuk anak sekolah sendiri itu sudah ditargetkan memang per Agustus bulan kemarin, karena memang nunggu dashboardnya siap juga. Nah dari situ memang kita koordinasi dengan lintas sektor seperti itu antara Puskesmas, terus ada kecamatan dan juga sekolah-sekolah terkait. Nah di situ nanti anak-anak mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 dan SMP SMA akan kita lakukan screening menyeluruh supaya bisa mendeteksi penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan agar biar bisa untuk mencegah, karena berbagai macam penyakit seperti anemia tadi itu bisa meningkatkan risiko perdarahan pada ibu hamil kalau misalnya dia sudah usia nikah seperti itu mungkin. Ya, kalau untuk yang CKG ulang tahun ini, kalau misalkan ulang tahun saya tepat di hari libur itu bagaimana dokter? Jadi untuk CKG sendiri bisa dilakukan maksimal 1 bulan setelah hari lahir. Misalnya kita kedapatan pas hari Minggu, mungkin Seninnya bisa dilakukan pemeriksaan seperti itu Mbak Sih. Jadi cukup kita daftar lewat mobile JKN kalau punya, dan juga kita memiliki KTP atau NIK atau KK untuk mendaftarkan. Karena untuk dashboard sendiri kita harus memasukkan nama lengkap dan juga KTP, NIK. Okay. Kan namanya cek kesehatan gratis ya. Ini biasanya masyarakat ini suka yang gratis-gratis gitu ya dokter. Jadi misalkan cek kesehatan gratis ini harus menggunakan BPJS atau memang semuanya gratis atau bagaimana ya dokter? Untuk pemeriksaan gratis, semuanya gratis, tidak dipungut biaya ya. Jadi memang ini adalah program screening. Jadi semua masyarakat memang harus di screening. Jadi pemeriksaan gratis 1 tahun 1 kali. Jadi itu nanti tergantung pemeriksaannya, tergantung jenis usianya. Jadi kalau memang usia dewasa nanti ada beberapa pemeriksaan, bisa gula darah atau pemeriksaan kolesterol, pemeriksaan EKG atau pemeriksaan screening IVA. Kalau mungkin pada usia sekolah nanti berupa pemeriksaan yang tadi saya sebutkan tadi sama dokter Yusdi sudah disebutkan, dari mengenai pemeriksaan ada cek HP atau ada pemeriksaan tinggi badan ya. Itu aja mungkin. Oke. Kalau misalkan CKG kan di semua puskesmas ya, di seluruh Indonesia nih pastinya. Kemudian kalau misalkan saya itu penduduk luar kota, tapi saya lagi nginep nih di rumah nenek saya. Nah, saya bisa nggak daftar CKG di puskesmas di rumah nenek saya yang bukan selaras dengan KTP saya? Oh ya, jadi bisa, Mbak. Yang penting kita punya KTP dan juga NIK, terus data diri lengkap, itu insya Allah bisa gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Baik, biasanya soalnya masyarakat ini suka yang gratis-gratis, jadi pasti gercep nih mengikuti CKG ya. Terakhir nih ada pertanyaan dari sahabat terbaik Puskesmas Tempe terkait layanan pemeriksaan apa saja yang didapat untuk anak usia sekolah dari sekolah dasar, SMP dan juga SMA. Jadi untuk pemeriksaan sendiri kita akan lakukan screening tadi HB. Jadi hemoglobin kita cek apakah memang hemoglobinnya turun. Untuk perempuan sendiri kalau dikatakan anemia harus dikurang dari 10 biasanya mg/dl, dan juga nanti bisa di screening mungkin dari kejiwaannya. Karena banyak sekali kasus-kasus pembulian seperti itu. Jadi mungkin kita bisa screening jiwa pada anak-anak untuk mendeteksi dini masalahnya itu apa, dan kita akan cari solusi bersama. Mungkin itu. Dan juga fungsi tadi itu selain pemeriksaan HB ada juga tinggi badan dan berat badan untuk mengukur indeks massa tubuh. Jadi anak itu dikatakan gizi kurang, gizi normal atau gemuk seperti itu. Mungkin Mbak Nino bisa menambahkan. Ada tambahan juga tentang pemeriksaan gigi ya. Jadi nanti bisa dilakukan di sekolah juga. Jadi ada karies atau enggak. Jadi itu. Jadi gigi juga merupakan sangat penting sekali untuk perkembangan. Selain itu juga tajam penglihatan sama telinga juga. Itu aja. Jadi pemeriksaannya sangat komplit ya, mulai dari yang dasar sampai yang benar-benar diperiksa ya, untuk mencegah, kemudian untuk kita tahu apakah ada penyakit yang nanti akan dialami, jadi kita bisa mencegahnya terlebih dahulu gitu ya Bu ya. Dokter, terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke Cafe Sehat kita. Mungkin teman-teman sahabat terbaik Puskesmas Tempe nanti bisa menghubungi Puskesmas Tempe untuk pertanyaan yang kurang dari hari ini, dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.